Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priska Laurentina Purba. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang bagaimana perbandingan antara hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Baiklah, kita akan masuk pembahasan pertama, yaitu tentang hukum Islam. Bagaimana sih hukum Islam itu sumber dan contohnya di kehidupan sehari-hari? Adapun sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama, serta ada ijma atau konsensus ulama dan qiyas atau analogi sebagai sumber hukum lainnya. Adapun karakteristik hukum Islam yang pertama yaitu hukum ilahi. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang berasal dari Tuhan, sehingga memiliki sifat mutlak dan universal. Yang kedua, menyeluruh. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun hubungannya dengan alam sekitar. Yang ketiga, dinamis. Hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui ijtihad atau upaya memahami hukum Islam dalam konteks kekinian. Adapun tujuan hukum Islam yaitu membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hukum Islam menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, dan keseimbangan. Hukum Islam juga bersifat komprehensif, yaitu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun contoh penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama dalam hukum keluarga, yaitu mengatur pernikahan, penceraian, pewarisan, dan hak asuh anak yang diatur secara detail dalam hukum Islam. Misalnya, syarat-syarat pernikahan, kewajiban suami terhadap istri, dan hak-hak waris bagi ahli waris. Yang kedua, hukum pidana. Hukum Islam juga mengatur berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, zina, pembunuhan, dan guhud atau hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, perdagangan. Hukum Islam mengatur transaksi jual beli, akad-akad perbankan, dan etika bisnis. Prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari riba menjadi dasar dalam transaksi ekonomi Islam. Yang keempat, hukum waris. Hukum Islam juga mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum Barat. Adapun sumber hukum Barat yaitu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan jurisprudensi atau pengutusan pengadilan dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Karakteristik hukum Barat yaitu satu, hukum positif. Hukum Barat lebih bersifat positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia dan berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Yang kedua, sekuler atau hukum Barat cenderung memisahkan agama dari negara sehingga tidak didasarkan pada pengajaran agama tertentu. Yang ketiga yaitu individualisme. Hukum Barat lebih menekankan pada hak-hak individu dan kebebasan individu. Tujuan hukum Barat menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum Barat menekankan pada prinsip-prinsip kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum. Hukum Barat bersifat rasional dan didasarkan pada logika hukum. Adapun contoh penerapan hukum Barat di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pertama, hukum kontrak. Hukum kontrak mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih. Prinsip kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu menjadi dasar dalam hukum kontrak ini. Yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu seperti perselisihan harta benda, hak warisan, dan perbuatan melawan hukum lainnya. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum mengatur tindakan yang merugikan masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Prinsip hukum pidana adalah pembuktian secara meyakinkan, asas praduga tak bersalah, dan proporsionalitas hukuman. Yang keempat,
yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur organisasi negara, hubungan antara lembaga negara, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu hukum adat. Adapun sumber-sumber hukum adat yaitu kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-menurun, keputusan kepala adat, dan nilai-nilai luhur di dalam masyarakat. Karakteristik hukum adat yaitu 1. Tidak tertulis. Hukum adat umumnya tidak tertulis, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, khusus. Hukum adat berlaku pada masyarakat tertentu dan bersifat spesifik sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat tersebut. Yang ketiga, komunal. Hukum adat lebih menekankan pada kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Adapun tujuan hukum adat yaitu menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, serta memelihara nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat tersebut. Hukum adat menekankan pada nilai gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal. Hukum adat bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Adapun contoh penerapan hukum adat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum tanah. Hukum adat mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah, serta hubungan sosial antara masyarakat dengan tanah tersebut. Yang kedua, hukum keluarga. Hukum adat mengatur pernikahan, perceraian, pewarisan, dan status sosial dalam keluarga. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum adat juga mengatur pelanggaran, norma-norma sosial, dan sanksi yang diberikan kepada pelanggarannya. Yang keempat, hukum adat maritim, yang dimana hukum adat maritim mengatur kegiatan di laut, seperti perikanan, pelayaran, dan penggunaan sumber daya laut. Dari pembahasan yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum ini mengatur beberapa aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, pergaulan, hingga hukum pidana. Ciri khas hukum Islam adalah bersifat universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia, terkhusus bagi umat manusia. Yang kedua, hukum Barat. Hukum Barat adalah sistem hukum yang berkembang di Eropa, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas, logika, dan keadilan yang mengatur seluruh warga negara. Yang ketiga, ada hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat. Hukum ini tidak tertulis, melainkan terwariskan secara lisan dari generasi ke generasi lainnya. Hukum adat sangat beragam dan berbeda-beda antar satu suku dengan suku lainnya, tergantung pada nilai-nilai, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat setempat.